Halo semuanya, nama aku Safira Nisa dan hari ini aku akan bahas tentang teori GFriend episode 1. Kalau kalian baru di sini, isi YouTube aku itu emang random, tapi sekarang aku lagi mencoba untuk fokus ke teorinya GFriend karena kayaknya belum banyak YouTuber Indonesia yang bahas tentang teori GFriend. Pertama, aku mau ngasih tahu dulu kalau teori di dalam music video Korea itu populer banget. Aku nggak tahu sih kalau dari agensi lain itu seperti apa. Yang aku tahu itu cuma dari Big Hit. Teori yang dibikin sama agensi itu dari Big Hit, yaitu BTS Universe namanya. Dan mereka tuh mulai bikin kayak highlight reel, terus abis itu webtoon yang judulnya Save Me, kayak gitu. Kalau GFriend, mereka itu dari Source Music. Dan mereka itu belum punya nama khusus buat GFriend Universe mungkin ya. Jadi di sini aku mau ngasih nama, mau melabeli GFriend itu sebagai GFriend fiksi yang ada di teori music video mereka dan GFriend group, GFriend yang ada di dunia nyata kita. Oke, jadi sekarang gitu ya. GFriend fiksi adalah GFriend yang kita omongin di dalam music videonya, sedangkan GFriend group adalah GFriend yang ada di dunia nyata sebagai girl group di Korea. Kenapa aku ngasih nama GFriend fiksi? Karena sebenarnya si teori-teori ini tuh kan sama seperti cerita fiksi yang ada di novel. Jadi itu tuh sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata, ya nggak sih? Itu tuh sebenarnya cerita loh, buatan loh, bukan terjadi asli. Sama aja sama kalian baca novel fiksi. GFriend fiksi di sini tuh GFriend sebagai karakter yang punya plot dan cerita sama seperti novel fiksi. Dan teorinya itu dibentuk oleh agensinya dan dikembangkan oleh fansnya. Biasanya kayak gitu. Aku punya 4 poin yang akan aku omongin di video ini. Yang pertama adalah sejak kapan fansnya GFriend, Buddy, atau komunitas K-pop itu mengembangkan teori dari GFriend itu sendiri. Yang kedua, teori glass bead dari Buddy. Yang ketiga, ada terjemahan Martian. Aku nggak tahu ini bacanya gimana ya? Dongeng bahasa Jerman. Jadi Martian ini adalah buku yang didapatkan dari albumnya GFriend yang Crossroads itu. Yang keempat itu ada teori glass bead dari bukunya Hermann Hesse. Yang pertama, aku mau kasih tahu dulu kalau aku tuh Buddy dari tahun 2018, jadi aku belum di sini sejak GFriend debut. Debutnya mereka kan dari 2015, jadi yang aku amati itu perkembangan di tahun 2018-2019 gitu. Karena aku baru masuk tahun segitu mungkin ya, jadi aku lihat kayak mereka juga baru mengembangkan teori GFriend tuh di tahun 2018-an kayak gitu. Asumsi dari temen-temen Buddy atau komunitas K-pop itu sebenarnya mereka nggak mengira kalau teori GFriend itu ada dari awal. Komunitas K-pop itu kebanyakan yang aku lihat mereka tuh mikir kalau teori GFriend itu ada dari era Time for the Moon Night. Itu salah satu lagunya yang paling populer. Banyak komunitas K-pop nyangka teori GFriend tuh ada dari 2018 atau dari era Time for the Moon Night karena era itu tuh terlihat berbeda. Di musik video Time for the Moon Night juga itu alurnya lebih kelihatan. Kayak ceritanya dari awal music video sampai akhir itu lebih kelihatan daripada di music video lainnya. Katanya sih gitu. Sedangkan kalau dari komunitas Buddy sendiri, dari fansnya GFriend, itu mereka mengira kalau teorinya GFriend ini ada dari era Navilera. Karena menurut mereka itu ada ceritanya di era Navilera yang berbeda dari era-era sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Jadi Source Music itu kan mereka nggak pernah mengeluarkan sesuatu yang bersangkutan dengan teorinya GFriend sebelumnya. Tapi di tahun 2020 ini mereka keluarin album baru. Nama albumnya tuh Labyrinth dan isinya tuh banyak. Salah satu isi di album ini adalah buku yang tadi aku udah sebutin di awal. Yuri Gusul itu artinya adalah glass bead dan Martian itu artinya dongeng. Berarti kalau disatuin ini adalah dongeng glass bead. Kalau lihat dari covernya aja, kita tuh bisa melihat gitu. Berarti emang teorinya tuh ada sejak era glass bead alias era di mereka debut. Aku sempat searching beberapa teori tentang glass bead ini dan aku nemu beberapa teori yang menarik dari Buddy. Aku lihat ada di Amino Apps. Jadi dari Amino Apps ini penulisnya adalah Delayed Monica, nama username-nya. Di sini dia bilang ada simbolisme di dalam glass bead. Delayed Monica itu menitik beratkan lirik glass bead itu sendiri. I may seem like a clear glass bead, but I won't break that easily. Jadi itu kan liriknya artinya, aku mungkin terlihat seperti glass bead yang bening, tapi aku tidak akan rusak atau hancur semudah glass bead yang kelihatannya rapuh. Jadi di sini si Delayed Monica itu bilang kalau GFriend itu mungkin terlihat polos dan murni, tapi mereka itu tidak lemah. Sebenarnya ini ada sambungannya dengan teori Yuri Gusul dari Martian. Jadi di Martian ini aku kasih
kasih tahu sedikit ya, sebelum nanti kita baca terjemahannya. Gifren fiksi ini tuh tinggal di sebuah desa, dan di desa itu setiap anak yang lahir di desa itu akan terlahir dengan glass bead. Jadi mereka itu akan diberi glass bead ketika lahir, dan mereka disuruh untuk menjaga glass bead tersebut. Poin itu ada nyambungnya sedikit menurut aku sama lirik glass bead yang dititik beratkan di Late Monica. Ini aku akan kasih opini aku. Gifren fiksi itu disuruh melindungi glass beadnya masing-masing. Mereka mungkin akan sekuat tenaga melindungi glass bead yang diberikan ketika mereka lahir di desa tersebut. Dan sekarang aku mau kasih opini aku yang nyambung sama ceritanya Gifren fiksi hari ini. Jadi Gifren di masa sekarang itu mereka sudah diberikan kekuatan dari danau yang magical, itu ada ceritanya nanti. Nah, mereka itu berpikir apakah kekuatan yang mereka punya yang diberikan danau itu adalah sebuah kutukan atau sebuah anugerah gitu buat mereka. Apakah ini tuh kutukan atau anugerah kayak gitu. Gifren Group itu di liriknya kan dia bilang, kalau aku tuh tidak mudah pecah seperti glass bead. Nah, itu berarti menyiratkan kalau glass bead yang mereka pegang, yang Gifren fiksi pegang di ceritanya adalah glass bead yang mudah pecah. Sedangkan mereka udah dikasih kekuatan sama Lake yang misterius itu. Mereka udah punya kekuatan. Ini kan mereka kayak agak ragu dengan kata-kata mereka yang dulu, kata-kata Gifren Group. Apakah mereka itu bakal bisa menjaga glass bead ini? Dia kan bilang kalau kita nggak akan mudah pecah kok seperti glass bead ini, kita akan melindungi glass bead ini. Tapi nyatanya di Apple, si glass beadnya itu udah berubah jadi warna merah. Kira-kira ada kemungkinan gak sih glass bead Gifren ini bakalan pecah? Itu kayak menentang lirik glass bead lagu debutnya mereka. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu terjemahan dari Marcia Gifren yang pertama, yang ada di albumnya Labyrinth, yang warna putih ini ya. Soalnya ternyata ini tuh berseri, dan yang seri yang kedua itu ada di albumnya Song of the Sirens Gifren yang baru, tapi album aku belum nyampe. Jadi nanti kita bahasnya kalau album aku udah nyampe. Jadi ini tuh ada gambar-gambaran gitu lucu. Nanti aku fotoin deh. Taruh di mana ya? Di sini atau di sini gitu, biar kalian bisa lihat. Jadi ini adalah sebuah buku cerita. Buku ceritanya itu ada tulisan, tapi tulisannya sedikit dan lebih banyak gambar. Kayaknya aku taruh di sebelah sini aja ya. Di sini mereka pakai bahasa Korea. Jadi aku pakai translate dari Adi Rosa, username-nya @odetswan_. Halaman pertama ini ada tulisannya A Peaceful and Quiet Countryside Village. Jadi ada gambar pepohonan, ada gambar pedesaan dan gunung. Terus dikasih deskripsi bahwa itu adalah sebuah desa yang ada di pinggiran kota, yang peaceful dan quiet, yang tenang dan damai. Kita ke halaman kedua. Ini lucu banget loh gambarnya, parah sih. Sebenarnya ini yang bikin aku pengen beli album Labyrinth kemarin. All the young girls of this village are born with a clear glass bead. Semua anak perempuan yang terlahir di desa ini lahir dengan glass bead. Jadi mereka tuh lahir dan membawa glass bead. Kebayang gak sih? Lahir dari perut ibunya terus bawa glass bead. Lucu sih. Terus kita pindah ke halaman ketiga. Ini ganti ya, warnanya tuh jadi warna hitam. Dan ceritanya ini tuh malam gitu. When the girls grow, they receive a special present at the island's lake. Jadi ketika semua perempuan itu tumbuh dewasa, mereka itu akan mendapatkan hadiah spesial dari danau yang ada di pulau tersebut. Tadi nyebutnya desa ya, kenapa jadi pulau? Gak apa-apa sih. Of the 6 that grew up together since young, one received a gift. Dari 6 perempuan yang tumbuh bersama sejak kecil, salah satu dari mereka itu mendapatkan hadiah. Ada 6 orang perempuan yang bertumbuh dari kecil bareng-bareng, yaitu Gifren fiksi ini. Tapi ternyata cuma satu dari mereka yang punya gift-nya, yaitu nggak tahu siapa. Selanjutnya kita ke halaman berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita ke halaman 4-nya, ini ada 5 orang perempuan di dalam glass bead, dan tulisannya adalah The present was a small and cute magic power. Hadiah yang diberikan oleh danau tersebut adalah magic power yang small dan cute. Magic power itu kekuatan magic, tapi itu kecil dan lucu. Kok
kok bisa ya kekuatan magic itu lucu dan kecil, entahlah. As the time passed, the other girls received their gift one by one. Ini di halaman selanjutnya ya. Mereka terlihat kayak punya magic masing-masing. Jadi ternyata bukan cuma satu orang yang punya magicnya sendiri, tapi ada satu orang yang punya magic duluan sebelum yang lainnya. Ternyata semua perempuan di desa itu akan menerima magicnya sesuai dengan mereka bertambah usia. Kok jadi penasaran ya aku, kenapa Sowon punya duluan dan apa yang dilakukan Sowon sama magic itu gitu. Penasaran aku. Wow, amazing. Magic is exciting. Apakah sihir ini tuh adalah sesuatu hadiah atau curse atau kutukan, katanya kayak gitu.